Dibutakan harta, seorang pria bertindak melampaui batas kemanusiaan. Ia membunuh nenek dan merenggut nyawa wanita selingkuhannya. Laki-laki yang seharusnya menafkahi istri dan anaknya justru bertindak kejam melampaui batas kemanusiaan. Gara-gara dibutakan harta, pemuda 20 tahun ini membunuh nenek dan pacar gelapnya. Kekejamannya terungkap dari hasil penyelidikan polisi usai melakukan olah TKP di sebuah rumah di Desa Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah. Di dalam sumur di bagian belakang rumah, polisi mengevakuasi jasad wanita lanjut usia berusia 80 tahun. Luka di kepala dan leher menunjukkan wanita bernama Kartina tewas bukan karena terjatuh ke sumur, melainkan dibunuh. Ternyata tidak hanya satu jenazah di dalam rumah. Polisi juga mendapati tubuh perempuan muda berusia 18 tahun di dalam sebuah kamar dalam kondisi bersimbah darah. AA ditemukan di posisi udah di sebuah kamar tapi tidak dipakai lain pun seperti itu. Dan yang berinisial K bukan di dalam sumur, sehingga kami harus mengevakuasi dengan pengawalan dari Satpol PP. Sebelum pihak berwajib tiba, kedua jenazah didapati dari kecurigaan tetangga yang melihat lampu teras rumah nenek Kartina yang masih menyala pada Jumat pagi 12 Juni 2026. Warga dan keluarga korban yang tinggal beda rumah memanggil sang nenek tapi tidak ada jawaban. Saat pintu dibuka paksa, ternyata ada cucu korban yang sedang tertidur. Ketika warga menanyakan keberadaan sang nenek, pemuda itu justru terburu-buru mengeluarkan motor dan kabur. Dia panik mungkin, dan motornya dibawa keluar. Saya sempat merintah orang, itu kontangnya cabut aja biar nggak lari. Ini saksinya, saksi utama. Langsung gas. Olah TKP digelar, keterangan sejumlah saksi dicatat polisi. Dan kurang dari 24 jam, cucu Kartina alias pelaku pembunuhan ganda tersebut ditangkap saat kabur ke Banjarnegara. Ternyata si cucu membunuh neneknya karena tidak diberi pinjaman uang. Tersangka menemui korban satu. Kemudian dalih meminjam uang kepada korban satu. Namun korban satu menolak dan justru mengungkit hutang tersangka yang belum dikembalikan serta meminta tersangka untuk mengangsur hutang sebelumnya. Tersangka kemudian mengungkapkan keluh kesahnya kepada korban satu. Korban justru membanding-bandingkan tersangka dengan cucu yang lainnya, sehingga tersangka marah dan tersulut emosi. Sedangkan korban kedua yang diajak ke TKP juga dibunuh tersangka untuk dirampas hartanya. Untuk korban dua, dia sudah berniat untuk menguasai seluruh harta benda yang dibawa oleh korban dua ini. Dari awal si tersangka ini menerangkan bahwasanya dia pun akan menghabisi. Di malam tragedi 11 Juni 2026, tersangka datang ke rumah neneknya setelah mengantar istri dan anaknya bermain. Ia bermaksud meminjam uang dengan dalih masalah ekonomi. Cekcok tersangka dan neneknya pecah karena korban menolak memberikan uang yang diminta. Korban dianiaya hingga tewas. Pelaku mengambil ponsel dan uang Rp220.000 milik korban, lalu pergi meninggalkan rumah. Setelah mengantar pulang istri dan anaknya, tersangka bertemu kekasih gelapnya dan mengajak ke rumah nenek yang telah dibunuhnya. Di lokasi yang sama, perempuan 18 tahun yang dikenalnya di tempat kerja sejak Mei 2026 dibunuh demi menguasai ponsel, jam tangan, perhiasan emas, serta motor korban. Sedangkan jasad neneknya lalu dibuang ke dalam sumur. Beginilah kisah laki-laki yang dibutakan harta. Uang tidak didapat, anak dan istri telantarkan tanpa diberi nafkah, lalu ancaman hukuman mati menanti di balik dinginnya jeruji besi. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah.